Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Sulung Berkah Channel. Kali ini adalah liputan monitoring evaluasi LPG yang ada di Kabupaten Lamongan. Kali ini adalah di LPG atau TPG Aisyah, Kecamatan Kota, Kabupaten Lamongan. Sebelum Anda melanjutkan menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk berlanjutan dari silaturahmi kita. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, hari ini kita silaturahmi di TPG Aisyah ya. Di TPG Aisyah 3 yang ada di Kabupaten Lamongan, yang ada di tengah-tengah kota. Dan TPG ini TPG yang masuk menggunakan irisan habis dari PAUD, TK, kemudian lanjut TPG ya. Dari kelompok bermain umur 3 tahun sampai 4 tahun, kemudian lanjut TKA umur 4 tahun sampai 5 tahun, TKB 5 sampai 6 tahun, lulus 6 tahun. Secara praktis anak masuk di sini kan 6 tahun, 3 tahun kan. Lah, sebetulnya kalau dengan menggunakan tata kelola yang bagus, tata kelola yang baik, 3 tahun itu sudah bisa tuntas sampai khotam 30 juz. Caranya bagaimana? Maka tentu ini adalah menggunakan metode yang disusun oleh Yayasan AMM, yaitu Yai As'ad Umam. Maka satu hal bisa sambung sanad keilmuan ke sana, karena di sana sudah dikembangkan TPG model begini 1 tahun selesai. 1 tahun selesai. Caranya bagaimana? Itu ada beberapa panduan. Makanya sebetulnya di lembaga pendidikan formal maupun non formal, TPG itu kan kalau dalam konsep Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas itu kan ada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Nah, TPG ini masuk ke dalam kategori pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal itu adalah satu pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat, yang di situ tidak masuk dalam kelompok formal. Makanya di sini di PD Pontren itu ada formal itu PDE, pendidikan di dunia formal, yang bisa juga kemudian bisa mengeluarkan ijazah formal yang digunakan untuk melanjutkan ke sekolah formal. Nah, di TPG ini yang apakah itu pendidikan formal maupun non formal, maka tata kelola itu juga tidak jauh beda dengan sekolah formal. Ditetapkan standar isinya. Standar isi kan termasuk di dalamnya kan kurikulum, visi misi, kurikulum dan sebagainya di standar isi kan. Habis itu standar isi begitu, itu standar prosesnya bagaimana. Setelah standar proses apa? Standar pendidiknya. Udah lulus sertifikasi belum? Udah diuji tasahih semua? Nilainya berapa ketika disuruh baca Al-Quran? Termasuk gharibnya? Udah pernah dites masing-masing ustadzahnya? Nilainya berapa kira-kira kalau diuji oleh Dewan Hakim Tartilul Quran, kira-kira udah nilainya berapa? Tapi ini lulusan pondok semua. Iya, walaupun lulusan pondok itu kan perlu dites juga. Perlu dites. Nilainya berapa? Idealnya standar pendidik itu ketika dites bacaan seluruhnya Al-Quran 30 juz itu, termasuk gharibnya, itu nilainya minimal 80. Kenapa? Kalau nilainya minimal 80, mengantarkan turunnya sedikit 70. Nah, kalau nilainya 40, makanya kemudian rumah tahfidz itu hafal berjuz-juz, bahkan 30 juz, tapi banyak yang rusak bacaannya. Waqaf wal ibtida'nya gak jelas, tajwidnya gak jelas, hanya sekedar hafal. Kenapa? Standar pendidik itu juga diperlukan, ditentukan di situ. Kalau standar pendidik, tentu seorang guru itu tidak bisa merangkap sebagai tenaga kependidikan. Enak-enak ngajar, bayar SPP. Sebentar, ustadzah layani bayar SPP dulu. Maka di situ juga ada standar tenaga kependidikan. Kemudian dari standar isi, standar proses, maka standar sarana prasarananya ditetapkan sekalian. Kalau begini, ini standarnya apa? Yang diperlukan minimal apa gitu. Sarana prasarana, setelah itu standar pembiayaan. Maka dari seluruh rangkaian sekian ini, kira-kira apa saja yang diperlukan? Dan yang terakhir adalah standar penilaian.
Maka standar penilaian ini penting sehingga ukuran konstan. Maka saya berharap Pak Kasih, kalau ini memang betul-betul berkeinginan untuk dibina oleh Kementerian Agama, maka satu ke depan seluruh TPQ ini ada namanya tim munakis yang dibentuk oleh Kementerian Agama melalui FKPQ, Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran, sehingga penguji yang menguji itu bukan ustadzahnya. Kalau yang menguji ustadzahnya hasilnya pancet. Kalau tim penguji itu adalah tim munakis yang sudah tersertifikasi, yang sudah terlatih, maka ada saatnya ujian munakosah. Dan disitulah yang kemudian secara keseluruhan TPQ itu terbagi dua, paket dasar dan paket marhalah. Paket dasar itu adalah mengantarkan anak untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itulah lewat jilid 1 sampai jilid 6. Ada jilid 1 sampai jilid 5. Kalau sampai Iqra ini jilid 1 sampai jilid 6. Jilid 1 sampai jilid 6 inilah yang kemudian setelah tuntas selesai, berarti dia sudah lulus paket dasar. Nah, kalau paket dasar ini, kalau kemudian ada tim munakis dari tim independen dengan nilai yang standar sesuai dengan standar kelulusan, ya, standar isi, standar proses, standar kelulusan, SKL-nya, standar kelulusan nilainya berapa? Jadi, saya ulang, standar proses, standar isi, standar kelulusan, standar pendidik, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, standar nilai, paling tidak ada 7 standar lah paling tidak itu. Nah, kalau sudah ada standar kelulusan, maka tentu nilai kelulusan itu ketika ditaruh dimanapun sama. Ditaruh dimanapun sama. Tidak mengulang dari awal. Kalau mengulang dari awal, itu mubadzir. Jadi energi yang dipergunakan itu mubadzir. Nah, maka kemudian setelah ada standar seperti itu, maka ada tim munakis. Nah, begitu sudah lulus munakosah paket dasar, keluarlah namanya sertifikat atau ijazah paket dasar. Ini yang akan digunakan untuk melanjutkan ke paket marhalah. Paket marhalah inilah yang kemudian lanjut paket tartilul Quran, tilawatil Quran. Target untuk membaca Al-Quran baik dan benar dengan lancar. Target untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar lancar sampai khotam 30 juz. Itu masuk program paket marhalah. Kalau kemudian standar prosesnya bagus, 1 tahun paket dasar selesai. Paket marhalah kalau standar prosesnya bagus, 1 tahun selesai. Tinggal bagaimana mengukur evaluasinya itu. Maka ibarat mobil kan rodanya 4. Gerak putar roda itu harus selaras. Jangan sampai yang ngajar jilid 1 sampai sekian bulan, jilid 2 setengah bulan. Ini namanya putaran mobil, yang satu kecepatan 100, yang satu kecepatannya 60. Ini timpang semua, maka selaras. Nah, inilah yang disebut dengan perlunya manajemen itu. Nah, dengan begitu, apakah ini masuk di pagi atau tidak? Jangan sampai kemudian keberadaan TPQ hanya sekedar sebuah publikasi menarik karena di sini ada tempat mengajinya, tapi ketika begitu keluar, apa yang disampaikan itu tidak implementatif dengan kondisi anak ketika pulang atau setelah keluar dari sini. Sehingga energi yang dikeluarkan itu, nah, inilah yang kemudian perlu ada namanya semangat. Namanya semangat lah. Hubungannya dengan mengajarkan Al-Quran itu sudah masuk ke dunia profan loh ya. Ke dunia profan itu, itu berarti menggantungkan bahwa proses belajar mengajar langsung kepada Allah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalam Muhammad atau kalam Allah. Siapa yang mengatakan kalam Kanjeng Nabi Muhammad? Kecuali yang satu itu yang sedang diproses itu. Makanya muncul di khutbahnya yang viral itu, Qala Muhammad fil Qur'anil Azim. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui
Malaikat Jibril diturunkan secara berangsur-angsur dan membacanya termasuk ibadah. Kalau membacanya termasuk ibadah, mengajarkannya masuk ibadah. Berarti masuk iyyaka na'budu. Selanjutnya nasta'in akan mengikut. Makanya kalau sudah terjun di TPQ itu, galilah perjuangan dakwah Al-Quran sedalam-dalamnya, maka niscaya akan keluar mata air dan di segala arah. Contoh, punya apa namanya? Nyonya Pak Kasih ini kan menggali sedalam-dalamnya tentang musabaqah, terutama bidang fahmil syarhul Quran itu. Bidang syarhul Quran ternyata barokahnya cabangnya banyak sekali cabangnya, termasuk setahun lebih dari 2 kali ke Mekah itu. Itu bagian cara Allah untuk menjawab apa? Itu sumber akan keluar dari lah. Inilah yang kemudian semangat ini penting. Semangat ini penting dalam galilah perjuangan mengajar Al-Quran sedalam-dalamnya, maka akan keluar sumber dari segala arah. Inilah yang kemudian merupakan implementasi dari Al-Quran surah At-Talaq ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu. Maka pada kesempatan itu, ini tadi dari sekilas evaluasi saya Pak Kasih. Ternyata tingkat kegagalan untuk mengikuti proses ini di atas 50% itu. Dan ini perlu pembinaan berkelanjutan itu. Ya, kalau nanti ternyata di evaluasi tahun depan seperti itu, hijabnya ditutup aja. Iya. Kalau nanti ternyata Pak Kasih, ternyata setelah dievaluasi ternyata kegagalan paket dasar aja tidak sampai 50% ya. Kalau paket dasar itu kan mengantarkan anak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini tidak sampai 50%, berarti prosesnya ini gagal. Namanya produk gagal itu kalau ini sih sudah masak ini, dimakan enak ini. Tapi kalau setengah mateng enggak, mentah enggak dimakan, perut sakit itu makanan. Kalau bagaimana proses pendidikan? Nah, kalau proses pendidikan setengah mateng itu jadinya ya beda cerita. Nah, itulah yang kemudian maka nanti tak kasih nomornya tim pengembang, bisa konsultasi. Satu ketika bisa ke sana, sekalian ke Jogja sana. Lapor aja sama ketua yayasan ke sana, minta diajari sehari bisa. Silaturahim ke sana. Biar ada sambung sanadnya. Sanad keilmuan itu penting. Makanya di tradisi NU itu sanad keilmuan itu apa tujuannya? Nyambung spiritual. Ibarat orang nikah itu kan tidak bisa kemudian bikin anak lewat online kan? Bisa enggak? Enggak bisa, harus ketemu langsung, namanya talaki itu. Harus ada talaki, enggak ada talaki enggak akan. Uang bisa ditransfer, tapi saat itu enggak bisa ditransfer, bisa Bu? Enggak bisa. Dari anotasi pun. Oh, ya, oke. Dari itu makanya justru yang terus mendapatkan pembinaan yang seperti ini Pak Kasih, sehingga nanti ada kelanjutan dan itu perlu nanti sudah tergabung di forum komunikasi pendidikan Al-Quran. Kalau sudah di FKPG itu usulkan membentuk tim munakis sehingga nanti ada ujian bersama. Dan itu penting dalam mengukur itu, yang uji jangan ustadznya. Dengan begitu maka kemudian bisa silakan dimusyawarahkan bagaimana caranya untuk mengeluarkan syahadah dan sebagainya. Maka tentu bisa kerjasama dengan LPTG atau apa terserah. Tapi yang jelas itu merupakan legal formal yang merupakan wujud dari penilaian secara akurat, konstan. Jika ditaruh dimanapun ukurannya itu jelas. Ibarat air ini berapa mili ini? Berapa? Ini 600 mili. Mau ditaruh dimanapun, disokkan tetap 600 mili. Jangan sampai bungkusnya 1 liter
tapi ditaruh di mana jari setengah liter, sehingga kalau diminum jadinya nggak seger itu. Kalau gini ini kan airnya kan tetap diminum tetap seger kan. Itu namanya ma'an ghadaka. Sehingga segala sesuatu yang diperjuangkan itu juga ada nilai value-nya, nilai fungsional. Disampaikan atas kesediaan Anda menonton saya dan mudah-mudahan jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya untuk kesinambungan tali silaturahim kita. Dan selamat menonton pada liputan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.